Masyarakat di Desa Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir hanya bisa pasrah menyaksikan rumah mereka roboh akibat struktur tanah di pinggir laut mengalami longsor. Bahkan sebagian bangunan yang ambruk tersebut masuk ke laut. Kejadian ini sudah terjadi selama 3 hari berturut-turut. Tercatat 19 rumah mengalami rusak parah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Inhil bersama camat dan TNI Polri setempat langsung bergerak cepat mengevakuasi seluruh warga serta menyelamatkan barang-barang berharga milik korban. Mengevakuasi warga, lebih kurang sekitar 10 tempat usaha yang berada di tempat kejadian sudah kita evakuasi, dan sampai saat ini warga masih membongkar sisa-sisa puing-puing rumah yang masih bisa dimanfaatkan. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak sampai memakan korban jiwa, namun kerugian materi diprediksi hampir 1 miliar rupiah. Dari Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Sindo Today. Bersama saya Syafaati Suryo. Dan saya Nata Arman. Nah Syafa, ini kalau kita lihat sebentar lagi kita akan memasuki masa libur panjang, terutama anak sekolah nih udah mulai Betul libur sekali, semesteran Nata. Ini ya. lumayan panjang ya, sampai 3 minggu loh liburnya. Nah, kira-kira kalau Syafa sendiri gimana nih? Udah ada punya planning buat liburan sama anaknya Oh, kemana? sudah dong. Ini kita sudah mulai pikir-pikir nih kira-kira mau liburan kemana, apa ke pantai atau ke gunung, ini masih bingung. Tapi yang pasti nantinya objek wisata ini pasti akan ramai, jalanan macet, terus stasiun penuh, bandara juga penuh. Betul, Nata tapi mau jalan-jalan kemana? Kalau saya sih pengennya ke daerah-daerah yang dingin-dingin lah ya. Mungkin kayak misalnya kalau nggak Puncak ya, kalau bisa Lembang sih. Tapi kalau ke Lembang otomatis harus ngambil spare waktu libur itu minimal 3 hari 4 hari sih. Betul. Keluar kota juga seru ya Nata ya, mungkin Bener banget. ke Jogja gitu ya. Betul, tapi di balik itu semua ternyata ada hal spesial juga nih, karena Apa tuh? untuk tiket kereta api juga ini akan mengalami diskon sebesar 30%. Jadi lumayan buat banget teman-teman dong ya, Nata, ya. jadi teman-teman yang mau 30%. liburan ini sangat terbantu banget dengan ada diskon ini. Oke. Nah, terus hati-hati juga nih kalau misalnya mau liburan, misal keluar kota dengan menggunakan travel, ini harus benar-benar Betul sekali. perhatiin nih kira-kira bener apa diperhatikan enggak. apakah travelnya terpercaya atau karena rawan penipuan juga ya. Iya. Termasuk kalau kita mau sewa villa misalnya, apalagi lewat media sosial, kadang juga hati-hati dengan penipuan. Sudah Iya. transfer ternyata ngilang gitu ya. Gila, atau biasanya itu yang sering terjadi, teman-teman saya yang pengalaman pribadi udah transfer segala macam DP, tapi ternyata villanya itu fiktif. Jadi dia nyantumin foto villa lain, alamatnya nggak jelas. Ternyata pas kita sampai lokasi, pas survei ataupun lagi persiapan hari H itu kosong dan nggak ada. Ternyata Jadi villanya udah hati-hati nih kosong. pemirsa ya. Gitu. Ini jadi nggak sabar ya, kita pengen jalan-jalan di Nata ya. Dan tentunya kita akan membahasnya dalam program Sindo Today. Program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya, Nata Arman. Dan saya Syafaati Suryo. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami juga telah menyiapkan 3 berita pilihan, dan ini dia. Roy Suryo dan Dr. Tiva yang ditangkap polisi terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi diperiksa di RS Polri. Israel terus serang Lebanon saat perundingan Amerika Serikat dan Iran di Swiss ditunda. Mahasiswa menggelar demonstrasi, 3 tuntutan rakyat diantaranya adalah pemulihan ekonomi. Pemirsa Sindo Today, kita awali dengan informasi sebuah bus pariwisata di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik.
Sebuah bus pariwisata syarat penumpang terbakar di Kecamatan Solomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Astagfirullahaladzim. Bis kebakaran. Kebakaran yang terjadi di permukiman padat ini membuat warga sekitar panik. Petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Kebakaran bus yang membawa peziarah Pasar Solomerto menuju Jepara ini diduga akibat korsleting listrik di bagian kabin penumpang. Tidak ada korban jiwa, penumpang dan awak bus berhasil menyelamatkan diri. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kemacetan. Bangkai bus yang terbakar dibawa ke unit laka lantas Polres Wonosobo. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono Ainis melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah berlantai 2 terbakar di Pademangan, Jakarta Utara. Ya, korsleting listrik juga membuat 2 rumah ludes terbakar di Jelamba, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sebuah rumah 2 lantai di Jalan Pademangan 2 Gang 8 Pademangan, Jakarta Utara ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api kian membesar. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 14 unit damkar dan 70 personil ke lokasi. Api padam 1 jam kemudian. Menurut penghuni rumah, api berasal dari sebuah ruangan di lantai 2 yang dijadikan sebagai gudang, diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa, namun seorang penghuni rumah mengalami luka bakar di bagian tangan saat berupaya memadamkan api. Sementara kasus kebakaran kini ditangani Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Kebakaran juga melanda sebuah rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Satria, Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kobaran api yang membesar menjalar ke rumah warga lain yang berada di sebelahnya. Warga panik mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Api padam setelah petugas mengerahkan 13 unit damkar ke lokasi. Sumber api diduga dari lantai 2 salah satu rumah akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dan kasus kebakaran kini ditangani Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Sofian Firdaus dan Miftahul Gani Ainis melaporkan. Pemirsa, 3 bangunan terbakar di Kompleks Pergudangan Natura Industrial Estate Makassar, Sulawesi Selatan. Material gudang yang berisi barang mudah terbakar membuat proses pemadaman memakan waktu hingga 4 jam. Kebakaran hebat melanda Kompleks Pergudangan Natura Industrial Estate, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut saksi mata, api pertama kali muncul dari gudang penyimpanan minyak nilam yang kemudian dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan di sekitarnya hingga menghanguskan 3 bangunan. 28 mobil pemadam kebakaran dan sekitar 100 personil diterjunkan ke lokasi. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat petugas sulit mengendalikan api. Setelah berjibaku selama 4 jam, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dan menghitung total kerugian akibat peristiwa ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin Ainis melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Roy Suryo dan Dr. Tifa ditahan Polda Metro Jaya terkait kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap di kediaman mereka masing-masing. Tifa Fauzia Tiasuma alias Dr. Tifa dan Roy Suryo ditahan Polda Metro Jaya Jumat pagi. Penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa terkait status mereka sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong ijazah palsu Joko Widodo. Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap di kediaman mereka masing-masing pada Jumat pagi. Sejak November 2025 lalu, Polda Metro Jaya telah menetapkan total 8 tersangka dalam kasus ini. Pada klaster pertama terdapat 5 tersangka yang ditetapkan polisi, yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Muhammad Rizal Fadila, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis. Sementara pada klaster kedua terdapat 3 tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Hasiolan Sianipar, dan Tifa Fauzia. Seiring berjalannya kasus ini, status para tersangka turut berubah.
Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar kini telah dibebaskan dari proses hukum setelah penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan. Surat ini diterbitkan karena 3 tersangka tersebut sepakat menuntaskan proses hukum melalui jalur restoratif justice. Pemirsa, Polda Metro Jaya dalam konferensi pers menegaskan bahwa penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa dilakukan karena berkas kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo dinyatakan lengkap atau P21. Ya, Polda Metro Jaya memastikan menjamin hak dan kewajiban para tersangka terlindungi. Dalam penanganan kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto memastikan perkara ini ditangani secara profesional, transparan, dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam setiap perkara yang ditanganinya. Dalam kasus ini, polisi memeriksa puluhan saksi dari beragam bidang ilmu dan keahlian. Sementara ahli yang diperiksa termasuk dari pengajuan pihak Roy Suryo dan Dr. Tifa. Penyidik Subdit Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka masing-masing berinisial RS dan TT. Sebagai penegasan, penangkapan ini bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, melainkan kelanjutan dari proses penyidikan yang telah berjalan. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Alat bukti telah dinilai lengkap memenuhi persyaratan dan setiap tahapan ditempuh sesuai ketentuan hukum acara pidana dengan menjunjung tinggi azas kesetaraan di hadapan hukum. Dengan demikian, langkah ini menjadi dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rangkaian proses penyidikan yang telah dilaksanakan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya, di antaranya kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 94 orang saksi. Kami juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 26 orang ahli, baik itu ahli independen maupun ahli yang diajukan atau dimohonkan oleh para tersangka. Kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa, Refli Harun, menyatakan bahwa penangkapan kliennya tidak dilengkapi surat ketika dijemput penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Proses penangkapannya saja sudah tidak benar. Coba bayangkan, tidak ada surat ya. Ini langsung statement ya. Tidak ada surat yang diberikan sebagai pengingat. Biasanya menurut KUHP baru harus dipanggil secara layak, secara patut 2 kali. Kalau tidak mau kompromi barulah upaya paksa. Dan ini Dr. Tifa pagi tadi mau ujian disertasi pada pukul 8. Ketika berangkat ditangkap. Pengecekan kesehatan ya. Tadi sudah dilakukan waktu di ruang Kamnek tadi. Dan kedua, beliau dalam kondisi yang sehat. Pertanyaannya adalah apa yang mau dilakukan? Memamerkan beliau. Menggunakan pakai rompi. Kita menengarai hal-hal seperti ini seperti ada pesanan. Ini dugaan kami ya. Ya, ini dugaan kami. Karena itulah mohon teman-teman kooperatif jangan jadikan perjuangan kedua beliau ini menjadi perjuangan yang kemudian bisa dimain-mainkan seolah-olah mereka adalah kriminal. Ya, setelah hampir 2 jam menjalani pemeriksaan kesehatan, tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa menjalani rawat inap di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tanpa memberikan komentar apapun, Roy Suryo langsung memasuki mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di RS Polri Kramat Jati. Tidak lama, koleganya Dr. Tifa menyusul Roy. Dr. Tifa tampak duduk di dalam kursi roda hingga memasuki mobil tahanan. Bahkan sama seperti Roy, Dr. Tifa juga tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Keduanya kini menjalani rawat inap di RS Polri Kramat Jati atas rekomendasi dokter.
Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa jalannya kasus yang menjerat Roy Suryo dan Dr. Tifa, sudah terhubung dengan rekan kami Kea Dela Rosa bersama dengan juru kamera Nadia Elizabeth yang melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Ya, Kea, bagaimana pemeriksaan hasil kesehatan dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa? Ya, selamat pagi Nata dan juga Safa. Untuk kondisi terkini di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, memang untuk informasi sementara yang kami terima, kedua tersangka yakni Roy Suryo dan juga Dr. Tifa masih menjalani beberapa perawatan sebab dinyatakan kondisi kesehatannya menurun pasca tes kesehatan pada hari Jumat kemarin atau Jumat malam pada pukul 6 sore hingga pukul 8 sore. Memang keduanya diketahui telah menjalani tes kesehatan selama 2 jam di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini, lalu dinyatakan kesehatannya menurun sehingga harus mengalami atau menjalani perawatan. Namun untuk sementara kami juga belum dapat memastikan kondisi kesehatan dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini, atau kami belum mengetahui terkait penyakit apa yang dialami sehingga keduanya harus menjalani pemeriksaan di RS Polri pada hingga hari ini. Untuk pantauan sementara kami di lokasi belum ada tanda-tanda dari kedua belah pihak keluarga Roy Suryo maupun keluarga Dr. Tifa yang datang untuk menjenguk dari kedua tersangka tersebut. Untuk sementara kami juga masih menghubungi dari pihak Rumah Sakit Polri apakah akan ada kedua keluarga dari Dr. Tifa dan juga dari Roy Suryo untuk datang menjenguk hingga pagi ini. Lalu jika Nata dan juga Salva serta pemirsa bertanya-tanya mengapa akhirnya Roy Suryo dan juga Dr. Tifa diangkat statusnya atau berganti statusnya menjadi tersangka. Hal ini berdasarkan dengan press conference pada Jumat lalu dari Kabid Humas Polda Metro Jaya yang menyatakan bahwa berkas laporan terkait kasus dugaan keaslian dari ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini telah lengkap begitu dan juga dinyatakan P21, sehingga setelah itu juga telah melalui beragam pemeriksaan dari pihak saksi yang sebanyak 94 saksi telah melakukan berbagai pemeriksaan dan juga 26 ahli yang akhirnya secara rampung telah selesai dan dinyatakan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa diangkat statusnya menjadi tersangka. Untuk sementara kami belum dapat mengabarkan kepada Nata dan juga pemirsa terkait kondisi terkini dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Untuk itu kami masih terus memantau dan ketika nanti ada informasi lebih lanjut kami akan kabarkan kepada Nata, Safa dan juga pemirsa. Sementara itu kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Kea Dela Rosa bersama dengan juru kamera Nadia Elizabeth melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Sementara itu Presiden ke-7 RI Joko Widodo berikan tanggapan terkait ditangkapnya Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ya, Jokowi mengaku siap menunjukkan ijazah asli miliknya. Di kediaman Solo pada hari Jumat, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan ijazah asli miliknya secara langsung di hadapan majelis hakim saat persidangan. Hal ini dilakukan setelah kepolisian melakukan penangkapan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan Dr. Tifa terkait perkara dugaan penyebaran berita bohong soal ijazah palsu milik Jokowi. Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan? Iya, akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Masih di Polda ya Pak itu ya, ijazah? Iya, masih di Polda. Sebelumnya, Jokowi sudah pernah menyatakan siap menunjukkan ijazah asli miliknya dari SD, SMP, SMA, hingga kuliah. Jokowi menambahkan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang ada. Dari Solo, Jawa Tengah, koresponden Septiantoro iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan berujung ricuh. Aparat polisi dan TNI dilempari oleh pengunjuk rasa yang menolak eksekusi dilakukan. Kericuhan terjadi saat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan putusan eksekusi.
Pengunjuk rasa yang menolak jalannya eksekusi melempari aparat yang mencoba masuk untuk menjalankan perintah eksekusi pengadilan. Petugas pun bertindak tegas dengan menangkap 69 orang yang diduga menghalangi jalannya eksekusi. Puluhan massa yang diamankan kemudian digelandang polisi dari area dalam Hotel Sultan menuju mobil tahanan. Di mana putusan pengadilan dianggap paling benar dan mengikat. Sehingga kami mengamankan saat ini ada 69 orang dan mungkin masih bisa bertambah orang-orang yang mencoba menghalangi dalam proses eksekusi. Sekali lagi kami sampaikan, proses eksekusi ini melalui tahapan-tahapan dan prosedur yang profesional, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di mana putusan pengadilan dianggap paling benar dan mengikat. Sehingga kami mengamankan saat ini ada 69 orang dan mungkin masih bisa bertambah orang-orang yang mencoba menghalangi dalam proses eksekusi. Sekali lagi kami sampaikan, proses eksekusi ini melalui tahapan-tahapan dan prosedur yang profesional, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat tidak membuat informasi ataupun isu-isu yang liar. Masa aksi yang ditahan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan secara intensif. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sengketa lahan Hotel Sultan bermula sejak tahun 1970-an. Ya, pemerintah telah memenangkan 4 kali sidang di Mahkamah Agung hingga akhirnya dilakukan eksekusi. Momen ricuh terjadi kala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selesai membacakan putusan eksekusi. Buntut kericuhan yang terjadi saat proses eksekusi lahan Hotel Sultan, polisi menangkap 69 orang. Berikut kronologi utama sengketa Hotel Sultan. Pada 1970-an, pemerintah beri HGB pada Indobuildco milik Ponco Sutowo untuk kelola kawasan di Blok 15 GBK. Pada akhir 1980, pemerintah terbitkan hak pengelolaan lahan atau HPL. Kawasan GBK termasuk lahan Hotel Sultan. Pada Januari tahun 2000, PT Indobuildco ajukan HGB 20 tahun mulai 2003 tanpa rekomendasi Badan Pengelola Gelora Senayan. Maret 2023 masa berlaku HGB lahan Hotel Sultan berakhir, negara ambil alih. (2023-2024), pemerintah 4 kali menangkan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Awal 2026, PN Jakarta Pusat putuskan PT Indobuildco harus serahkan Hotel Sultan, namun minta jaminan 28 triliun rupiah. Pada 18 Juni 2026, eksekusi Hotel Sultan ricuh. Masa pendukung pengelola tolak eksekusi. Ya, pemerintah akhirnya mengeksekusi pengosongan lahan dan bangunan ex Hotel Sultan di Gelora Bung Karno. Ya, langkah eksekusi dilakukan sebagai babak akhir sengketa bertahun-tahun. Kamis pagi menjadi akhir drama sengketa Hotel Sultan selama 26 tahun di Gelora Bung Karno setelah pemerintah mengeksekusi lahan dan bangunan. Eksekusi berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pemberitahuan tertanggal 19 Mei telah dikirimkan ke Indobuildco melalui pos tercatat. Hotel Sultan dikelola PT Indobuildco milik pengusaha Ponco Sutowo, putra mantan Direktur Utama Pertamina Ibnu Sutowo. Drama sengketa berawal dari perbedaan penafsiran terkait masa berlaku hak bangunan di atas lahan Blok 15 GBK.
Pemerintah menyatakan perpanjangan HGB yang diajukan pada 2002 hanya berlaku selama 20 tahun, berakhir pada 2022 dan lahan kembali menjadi aset negara. Sementara Indobuildco mengklaim perpanjangan berlaku selama 30 tahun. Jadi teman-teman, terkait dengan karyawan Hotel Sultan atau ex-karyawan Hotel Sultan, nanti prinsipnya kami dari Kementerian Sekretariat Negara minta kepada PPK GBK untuk bukan hanya mendata tetapi betul-betul memperhatikan nasib dari karyawan Hotel Sultan ini. Jadi intinya kami tidak ingin mereka setelah pengambil alihan aset ini menjadi pihak yang dikorbankan. Pemerintah akan mendata seluruh pekerja dan berkoordinasi dengan Kemnaker untuk memastikan hak-hak pekerja. PPK GBK sebagai pengelola aset negara masih menyusun rencana pemanfaatan kawasan yang dieksekusi ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, nekat mengendarai motor masuk ke ruas tol Paster Purbalenyi, Bandung, Jawa Barat, seorang warga negara asing asal Georgia viral di media sosial. Rekaman video yang beredar menunjukkan seorang pria warga negara asing mengendarai motor metik di dalam ruas tol Paster Padalenyi. Pengendara terlihat melaju cepat di bahu jalan dan beberapa kali mendahului kendaraan lain termasuk mobil dan truk. Pria asal Georgia tersebut ditangkap di ruas tol Paster dan langsung ditindak oleh Ditlantas Polda Jawa Barat. Kepada petugas, WNA tersebut mengaku masuk ke jalan tol karena mengikuti petunjuk aplikasi navigasi dan tidak memahami aturan lalu lintas di Indonesia. Peringatan dari petugas, tapi pengguna jalan tersebut tetap melaju dan akhirnya kami berkoordinasi dengan PJR melakukan pengejaran dan bisa kami amankan melalui gerbang tol Baros 2. Nah, di sana kami mintain keterangan dan menurut pengakuannya, pengguna motor tersebut menggunakan aplikasi Maps. Dan ini seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Jasa Marga mengimbau pengendara roda 2 agar lebih teliti saat menggunakan aplikasi penunjuk arah dan selalu mematuhi rambu lalu lintas. Karena jalan tol hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda 4 atau lebih. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yarangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Ya baik, selamat pagi Brigadir Cici. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya, baik, terima kasih Safa dan Nata. Pemirsa, pagi ini saya akan mengajak Anda untuk memantau perkembangan arus lalu lintas di sekitaran salah satu wisata di Jakarta, yaitu di kawasan Ancol, yang mana untuk pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Pluit terpantau hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, di mana kendaraan-kendaraan yang melintas nantinya akan menuju ke arah Tanjung Priuk juga hingga saat ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana adanya antrian traffic light yang cukup memanjang sekitar 200 hingga 300 meter ke belakang. Namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melintas dengan kecepatan yang cukup normal. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Gunung Sahari yang nantinya akan berbelok ke kanan menuju ke arah Tanjung Priuk sendiri, pagi hari ini pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintas di kawasan ini agar tetap berhati-hati, dan terutama bagi para pengendara kendaraan besar atau kendaraan sumbu 3 ke atas, kami menghimbau untuk menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama di jalan. Serta khususnya bagi para pengendara besar yang akan menuju ke arah Pluit untuk berputar balik melewati jembatan Pompa Setiong demi dengan jalur yang terdapat pada kawasan ini.
Dan juga kami mengingatkan bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan adanya beberapa proyek pembangunan yang masih berlangsung di sekitaran kawasan Ancol sendiri, yaitu proyek pembangunan HRB ataupun juga proyek pemasangan pipa air untuk meningkatkan pelayanan pada sekitaran kawasan ini yang masih berlangsung sampai dengan bulan Februari 2027 nanti. Untuk itu bagi para pengendara agar tetap mematuhi rambu lalu lintas dengan bersabar menunggu antrian traffic light, tetapi juga menjaga batas jarak aman kendaraan Anda, juga antisipasi kendaraan yang keluar masuk pada salah satu pusat wisata yaitu kawasan Ancol sendiri. Dan untuk para pengendara juga kami himbau untuk tidak melawan arus karena rawan akan kecelakaan dikarenakan beberapa titik pertemuan yang terjadi pada kawasan ini, serta perlu kami update kembali terkait data Reserse Korlantas Polri bahwa sampai dengan 1x24 jam sudah tercatat adanya 173 kasus laka lantas yang terjadi, di mana dengan rincian 8 meninggal dunia, 12 luka berat dan 131 luka ringan. Dari 173 kasus laka lantas yang kami terima, 79% didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Untuk itu khususnya bagi para pengendara kendaraan roda 2 untuk selalu tetap tertib dalam berlalu lintas dengan menggunakan helm baik penumpang maupun pengemudi. Serta bagi pemirsa yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669. Juga dapat menghubungi WA Center kami di 0858 71 500 669. Sahabat dan Nata, demikian informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan silakan kembali ke Anda di studio. Iya, terima kasih Brigadir Cici Yarangga. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, viral di media sosial, sebuah mobil mewah diamuk massa di kawasan Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Kendaraan yang awalnya dikira sebagai pelaku tabrak lari ternyata merupakan target operasi polisi terkait kasus narkotika. Mobil mewah ini rusak usai jadi sasaran amuk warga dan pengendara yang berusaha menghentikan lajunya di kawasan Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Awalnya pengemudi mobil dikira pelaku tabrak lari. Namun setelah diselidiki, kendaraan tersebut ternyata jadi target operasi penangkapan terkait dugaan kasus narkotika jenis tembakau sintetis. Sebelum pengejaran terjadi, polisi telah mengamankan 4 orang terduga pengguna narkotika. Saat akan digeledah, pengemudi mobil kabur hingga terjadi aksi kejar-kejaran di jalan raya. Aksi pengejaran polisi ini menarik perhatian warga sekitar yang ikut berusaha menghentikan kendaraan tersebut. Dan dilakukan pengejaran terhadap mobil ini. Hingga akhirnya mobil terhenti di daerah Ciledug, Tangerang karena menabrak trotoar. Kemudian 5 orang itu diamankan, dibawa ke Polres Jakarta Selatan. Di 5 orang ini salah satu diantaranya kita lakukan penahanan. 4 terduga pengguna narkoba kini mengajukan rehabilitasi. Sementara pengemudi mobil ditahan di rutan Mapolres Jakarta Selatan. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Dari Jakarta, Dan Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru sekolah dasar di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan tewas dianiaya siswa SMP. Pelaku menganiaya korban hingga meninggal dunia karena terpergok mencuri di rumah korban. Kasus pencurian disertai penganiayaan berat menggegerkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Seorang guru sekolah dasar berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja meninggal dunia setelah ditusuk seorang siswi SMP. Peristiwa berawal saat korban yang baru pulang ke rumahnya dan mendapati pelaku yang masih berstatus pelajar kelas 1 SMP berada di dalam rumahnya sedang mencuri. Diduga panik karena aksinya diketahui korban, pelaku kemudian mengambil sebilah pisau dan menganiaya korban. Korban sempat menjalani perawatan intensif selama 2 hari di rumah sakit namun akhirnya meninggal dunia.
Usai kejadian, pelaku langsung kabur keluar daerah bersama kedua orang tuanya dan ditangkap di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Korban pulang ke rumah. Pada saat pulang ke rumah, korban mendapati pelaku sudah berada di rumah. Karena panik, pelaku akhirnya mengambil pisau dan menusuk korban. Dari pengakuan pelaku, ini aksi yang ketiga kali. Itu di rumah korbannya? Benar, jadi sudah 3 kali di rumah korban. Ini pelaku sendiri mencuri apa ini? Kalau keterangan pelaku mencuri uang. Diketahui pelaku telah berulang kali mencuri di rumah korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara.